Halo saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi hari ini. Saya kembali ingin berbagi kabar baik untuk kita semua. Saudara-saudara, bila minggu lalu kita berbicara tentang Allah yang memberikan kepada kita lampu bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita, untuk membimbing, untuk menyertai, dan untuk mengarahkan kita. Itu adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa untuk membawa kita kepada kehidupan keselamatan, supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena kita manusia pada hakikatnya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita cenderung untuk mendengar apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kedagingan kita, dan sering mengabaikan apa yang dibisikkan oleh Roh Allah dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Firman itu diakui oleh pemazmur sebagai pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Jadi untuk menghindari kita kepada kehancuran, kejatuhan ke dalam dosa. Ini karena kelemahan kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, ada beberapa ayat Alkitab yang bisa kita pakai untuk melihat kenyataan siapa kita manusia ini sebenarnya. Sehingga dengan demikian kita sadar untuk senantiasa memakai firman Tuhan sebagai suluh dan pelita bagi kehidupan kita dan bagi jalan kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6, di sana dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian saudara-saudara yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada ayat 6 pasal 64 itu. Wah, kita ini memang orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dalam kenajisan. Bahkan dikatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor yang perlu dibersihkan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Hidup manusia itu selalu mengalami proses seperti itu. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Itulah saudara-saudara apa yang akan terjadi bagi kita manusia ini, bila mana kita tetap menjadi dan menjalankan kehidupan dalam kesalehan yang kotor tadi. Kemudian saudara-saudara, ada satu ayat juga dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Ini juga menunjukkan betapa hati manusia itu sebenarnya penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, penuh dengan suatu rahasia-rahasia yang dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara, itulah hati manusia. Hati manusia ini licik. Hati manusia ini membatu. Sulit untuk memikirkan dan menghendaki yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
tetapi Tuhan itu sabar. Dia tidak putus asa. Kesabarannya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Maka oleh sebab itu dia memberikan pelita bagi kehidupan kita. Dia menerangi jalan kita. Supaya jelas apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang harus kita tuju di dalam kehidupan kita ini. Demikian juga saudara-saudara kekasih Tuhan. Kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10. Di sana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, dalam bagian itu yang judul perikopnya itu, semua manusia adalah orang berdosa. Dan di dalam ayat 10 itu dia mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi sekali lagi saya ulangi, seperti ada tertulis. Maksudnya ada tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi itulah hakikat manusia, saudara-saudara. Sejak kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, manusia lemah, cenderung untuk berbuat dosa, cenderung mendengar apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu, keinginan kedagingannya, keinginan keduniawiannya, dan melupakan dan mengesampingkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui rohnya, melalui roh kudusnya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Dia tetap dan selalu mengasihi umatnya. Dia ingin umatnya itu seperti dalam cerita, ada dua orang anak yang pertama minta harta warisan dari orang tuanya, dia pergi berpoya-poya, kemudian dia menderita, dan kemudian dia sadar, dia pulang kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak mendendam, tetapi orang tuanya menyambut dia dengan gembira, dengan pesta, dan memberikan kepadanya suatu kehidupan seperti semula. Itu sifat dari Tuhan, sifat dari Allah terhadap umatnya. Dia tidak pernah membiarkan mereka tetap dalam dosa, dalam kesengsaraan karena dihimpit oleh dosa. Dan oleh sebab itulah Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita suatu petunjuk, memberikan kepada kita suatu terang, memberikan kepada kita suatu lampu untuk kita pakai, melihat, menyinari jalan kita, untuk supaya kita ini yang sudah diselamatkan olehnya tetap di dalam keselamatan itu. Supaya kita yang sudah ada dalam keselamatan ini melihat jurang-jurang yang ada di sekitar kita yang dapat membuat hidup kita dan masa depan kita hancur. Tuhan menyediakan kepada kita di jalan-jalan kita itu suatu terang, supaya kita bisa melihat terang secara jelas. Kita melihat arah kemana kita tuju yang baik, yang bisa membawa kita kepada kesentosaan. Jadi itulah saudara-saudara kekasih Tuhan, hakikat kita manusia ini orang berdosa, penuh kelemahan, mudah jatuh. Tetapi hakikat Tuhan tidak pernah berubah. Dia mengasihi, dia panjang sabar, dia menginginkan kita selamat, dia selalu memanggil kita kepada jalan selamat, dia selalu arahkan kita, dan dia hadir dalam hidup kita. Dia hadir melalui firman-Nya yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita harus sadar itu dan selalu menjalani hidup ini dengan bimbingan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka itulah jaminan kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Baik di tengah-tengah dunia ini sekarang ini, maupun ketika nanti kita akhiri gumul dan juang kita di dunia ini. Amin.